dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Kausupan Agung Medan ingin menampilkan hasil video kami, yaitu dengan berjudul Kerja Tahun atau Rebu-Rebu. ISBD adalah singkatan dari Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ruang lingkup ISBD antara lain yang pertama, manusia sebagai makhluk budaya. Kedua, manusia dan peradaban. Ketiga, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Keempat, manusia, keragaman dan kesederajatan. Kelima, manusia, pendidikan, teknologi dan seni. Keenam, manusia dan lingkungan. Suku Karo adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami wilayah Sumatera Utara dan sebagian Kabupaten Aceh Tenggara, Langkat, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, serta juga dapat ditemukan di Kota Medan dan Kota Binjai. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar dalam Sumatera Utara. Nama suku ini dijadikan sebagai nama salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa yang disebut bahasa Karo atau cakap Karo. Untuk saat ini, kami akan membahas tentang tradisi kerja tahun pada masyarakat Karo. Kerja tahun secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu kerja dan tahun. Kerja adalah bahasa Karo yang diartikan pesta. Tahun untuk menunjukkan jarak waktu 1 tahun. Jadi, kerja tahun adalah pesta tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Karo setiap tahunnya. Pesta tradisi tahun ini berhubungan dengan kehidupan pertanian, khususnya tanaman padi. Kerja tahun dilaksanakan tidak bersamaan pada setiap desa di tanah Karo. Di mana ada desa yang merayakan pada masa awal tanam, dan ada pula yang merayakan pada saat mulai berdaun, menguning, dan saat panen. Sehingga nama acara juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi tanam padi. Nama yang diberikan untuk kerja tahun yaitu yang pertama, meredang-meredem. Dimulai proses penanaman padi. Meredang artinya masa awal tanam. Yang kedua, nimpa buah benih. Sering juga disebut ngambur-ngamburi, dilakukan ketika tanaman padi mulai berdaun. Yang ketiga, mahpah, dilakukan ketika padi mulai menguning. Mahpah berasal dari kata pahpah, yaitu padi yang direndam, dikeringkan, dan ditumbuk hingga pipih. Mahpah ini menjadi salah satu makanan pada saat acara kerja tahun. Yang keempat, ngerires. Ngerires berarti membuat lemang atau rires. Beramai-ramai meskipun nama dan waktu yang berbeda, sesuai dengan momen yang dirayakan. Namun, kerja tahun adalah memberi rasa syukur kepada Tuhan, selain berhubungan dengan kehidupan sosial dan ekonomi religi. Acara ini juga berhubungan dengan keakraban. Acara ini sering menghabiskan dana puluhan sampai ratusan juta rupiah. Kerja tahun dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga yang berada di luar daerah. Para perantau lebih menyukai pulang ke kampung halaman pada saat kerja tahun dibandingkan dengan hari besar keagamaan seperti pada saat Natal dan Lebaran. Dengan kata lain, tradisi ini menjadi sarana mudik. Ada acara guro-guro aron atau hiburan dengan tari, lagu, dan musik tradisional. Sering mempertemukan pemuda-pemudi dalam perjodohan. Begitu pula orang tua saling memperkenalkan anak-anak sehingga keakraban semakin erat. Jika terdapat persoalan di tengah keluarga, saat kerja tahun ini juga dianggap waktu yang baik untuk menyelesaikannya. Setelah ditentukan jadwal pelaksanaan pesta tahun ini dilaksanakan dengan berbagai persiapan. Acara pesta ini dibagi atas satu, motong, atau sering juga disebut dengan mantem, yang merupakan hari persiapan. Yang kedua itu matana, atau sering juga disebut dengan man-man, yang merupakan acara puncak. Yang ketiga nimpa,
yang dinamakan acara penutup. Pada saat ini, kerja tahun pada sebagian daerah sudah mulai menurun pelaksanaannya, akan tetapi pada beberapa daerah lain tetap berlangsung dengan meriah, hanya terdapat perbedaan konteks dan fungsi. Fungsi religius sudah tidak lagi dominan, bahkan hampir tidak ada. Faktor perkembangannya agama ikut mempengaruhi kondisi ini. Masyarakat sudah tidak melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, seperti ajibal atau meletakkan sesajen. Kerja tahun juga mulai dimanfaatkan sebagai sarana mencari simpati, dukungan ataupun promosi. Hal ini berjalan dengan kondisi yang terdapat pada masyarakat ini. Bahkan tanaman padi juga sudah jarang ditemukan di tanah Karo. Walaupun kerja tahun mengalami perubahan konteks dan fungsi, tapi pelaksanaan di beberapa daerah di tanah Karo tetap dipertahankan. Jadi kerja tahun sebagai tradisi yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Karo. Tradisi ini syarat akan nilai yang mengandung sifat religi dan sosial. Sejalan dengan konteks dan fungsi, akan tetapi tradisi ini adalah hal yang perlu dilestarikan dan dilakukan secara rutin dengan penyesuaian terhadap situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Tradisi kerja tahun adalah tradisi kekayaan budaya bangsa kita. Dalam kerja tahun terdapat acara Guro-Guro Aron. Guro-Guro Aron asal katana bahasa Guro-Guro Aron. Guro-Guro artinya main-main, pesta hiburan. Aron artinya anak perana entah pesi muda-muda, siras, pertahin ujuma. Jadi Guro-Guro Aron besada kerja ipanta anak perana ras muda-muda, si Iwo ibas Aron anu makai gendang. Ras perkolong-kolong ibas ketetang. Dalam prakteknya, kesenian ini menampilkan sepasang penyanyi pria dan wanita yang disebut berkolong-kolong. Sembari para biduan tersebut bernyanyi, semua panitia atau tamu undangan diajak menari di atas panggung. Suasananya semakin meriah dengan iringan gendang Karo, yakni gendang 5 sendalanan. Lagu-lagu yang dinyanyikan sesuai dengan acara yang telah tertata oleh kelaziman yang ada. Umumnya diawali dengan lagu pemasu-masun yang liriknya berisi doa untuk mendoakan supaya segenap peserta acara diberikan kelimpahan rahmat, kesehatan, serta kedamaian hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak hanya itu, ada pula acara nortor, yaitu muda-mudi wanita menari di panggung. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian orang yang ada dalam acara tersebut, agar mereka mau menyumbang. Saat ada yang menyumbang, mereka boleh menari dengan yang menortor, tetapi harus tetap dengan sopan. Terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Dan jangan lupa tetap melestarikan budaya. Terima kasih. Maju!